Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai soal yang telah dikerjakan secara berkelompok. Langsung saja kita masuk ke proses menjawab soal tersebut. Untuk soal yang pertama, itu kurang lebih seperti ini. Suatu perusahaan mencatat transaksi penghapusan piutang menurut metode langsung. Dari kegiatan usaha dalam tahun 2014 terdapat transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 5 Maret, penghapusan piutang pada toko Dian sebesar 1.250.000 karena yang bersangkutan tidak diketahui kembali tempat tinggalnya. Kemudian di tanggal 10 Agustus, penerimaan uang tunai dari toko Dian sebesar 1 juta rupiah sebagai pelunasan utang yang telah dihapuskan pada tanggal 15 Maret 2014. Buat jurnal untuk kedua transaksi di atas. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama adalah jurnal untuk tanggal 15 Maret. Di sini dikatakan bahwa di 15 Maret itu terjadi penghapusan piutang. Karena piutangnya dihapus, otomatis jurnalnya adalah debt expense pada account receivable sebesar 1.250.000 rupiah. Kemudian dilanjutkan lagi nih, ternyata di soalnya di tanggal 10 Agustus itu kreditur menerima uang tunai dari toko Dian sebesar 1 juta sebagai pelunasan utang yang telah dihapuskan di tanggal 15 Maret 2014. Jadi ada pelunasan atas piutang yang telah dihapuskan di tanggal 15 Maret. Oke, kita balik dulu jurnalnya. Sini berarti receivable itu 1.250.000 rupiah. Kemudian di sini debt expense coba 1.250.000. Nah, di sini dikatakan nih, ternyata dia dapat pelunasan. Karena kita dapat pelunasan, otomatis kita terima kas. Berarti kas kita bertambah. Karena kas bertambah, dia di debit. Masukkan 1 juta rupiah. Lalu di sini kan dia piutangnya 1.250.000 rupiah. Karena ini baru dilunasi 1 juta, berarti masih sisa 250.000 rupiah. Oke, sisa dari 250.000 rupiah kita masukkan nih, itu bad debt expense 250.000 rupiah. Lalu di sini kenapa di sini ada bad debt expense? Karena jumlah yang dibayarkan itu masih kurang gitu, kurang 250.000 rupiah. Jadi si krediturnya masih rugi 250.000 rupiah. Karena dari total piutang 1.250.000 rupiah baru dibayarkan senilai 1 juta rupiah. Kemudian gimana nih kalau misalkan ternyata dia bayar nih sisa kekurangannya? Ya udah, masukin aja. Jadi di sini dia cashnya 250.000 rupiah. Lalu di sini bad debt expense 250.000 rupiah. Selesai untuk soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Pada tanggal 31 Maret 2020 terdapat penjualan secara kredit senilai 60 juta rupiah. Oke, penjualan kredit 60 juta ya. Perusahaan menaksir kerugian piutang sebesar 5%.
Kemudian di tanggal 30 Agustus hanya 50 juta yang tertagih dan sisanya tidak dapat tertagih. Berarti bunyi soalnya dia ngomong nih kalau misalkan terjadi penjualan secara kredit. Langsung aja, kalau penjualan secara kredit kan berarti account receivable pada sales. Itu sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di sini dikatakan nih, perusahaan menaksir kerugian piutang sebesar 5%. Jadi dari penjualan kredit sebesar 60 juta rupiah itu ditaksir kerugiannya sebesar 5%. Oke, diingat ya, di sini yang dikalikan persentase itu bukan nominal yang tertagih atau nominal yang dibayarkan, akan tetapi prosentasenya itu dikalikan dengan nilai penjualan, karena ini menggunakan metode taksasi penjualan ya. Jadi lebih teliti lagi saat membaca soal. Jadi ini yang dikalikan 5% itu 60 juta rupiah, bukan 50 juta rupiah. Jadi kita langsung buat aja jurnal untuk membuat beban taksiran kerugian piutang tak tertagih. Jadi ini di sini ada debt expense, ada allowance for bad debt sebesar 3 juta. Oke, itu 5% dari 60 juta rupiah. Kemudian di sini pada tanggal 30 Agustus, jadi ini jurnal untuk, sebenarnya ini di soal harusnya untuk tanggal 30 Agustus ya. Ini ibu salah dalam menuliskan pencatatan tanggalnya. Kemudian pada tanggal 30 Agustus hanya 50 juta yang tertagih dan sisanya dinyatakan tidak tertagih. Oke, tanggal 30 Agustus kita nerima apa? Pembayaran. Jadi cash kita bertambah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian di sini penyisian piutang tak tertagihnya tadi di adjustnya berapa? Yang sudah dihitung adalah senilai 3 juta rupiah. Masukkan nih 3 juta rupiah. Oke, ini kalau di total kan masih 53 juta rupiah. Kalau account receivable-nya di sini dikredit 60 juta rupiah, berarti nggak balance dong. Jadi kita perlu masukin apa? Bad debt expense, bukan piutang tak tertagih sebesar 7 juta rupiah. Oke, jadi di sini ibu jelaskan ya. Dia cashnya bertambah 50 juta rupiah karena dia memang menerima pembayaran sebesar 50 juta rupiah. Kemudian allowance for bad debt-nya dia dicatat 3 juta rupiah karena dia yang ditaksir kerugiannya itu sesuai dengan adjust yang telah dibuat sebelumnya, yaitu 3 juta rupiah. Kemudian kenapa kalau ada bad debt expense sebesar 7 juta rupiah? Ya, dia muncul karena tidak dapat tertagih dan sebelumnya itu dia hanya mencadangkan kerugiannya sebesar 5%. Jadi kurang catat sebesar 7 juta rupiah. Harusnya kalau di sini 10 juta rupiah, harusnya ini kan taksiran kerugiannya 10%. Tapi ini karena dia ditaksir 5%, jadi kan akun penyisian piutang tak tertagihnya kan dicatatnya sebesar 3 juta rupiah. Padahal itu sebenarnya
jumlah yang ditaksir kerugiannya itu jauh lebih besar kerugiannya daripada kerugian yang ditaksir gitu. Makanya kurang catat sebesar 7 juta rupiah.